Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melinda Dia Pratiwi dari Kedokteran 2019 Universitas Mula Warman. Pada kali ini saya akan membicarakan tentang pewarnaan pada bakteri dan jamur, di mana pewarnaan itu penting untuk memperjelas struktur pada bakteri dan jamur dan sebagai kontras antara sel bakteri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pewarnaan yang pertama saya bahas adalah pewarnaan pada bakteri. Sebelumnya kita harus mengenal dulu alat-alat yang digunakan dalam pewarnaan. Alat-alatnya ada di samping ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pewarnaan pada bakteri, di mana pewarnaan pada bakteri itu ada 3. Yang pertama, ada pewarnaan sederhana. Yang kedua, ada pewarnaan diferensial, mencakup pewarnaan Gram dan juga Ziehl-Neelsen. Yang ketiga, ada pewarnaan khusus atau pewarnaan spesial, yaitu pewarnaan spora, pewarnaan flagel, dan juga pewarnaan kapsul. Kita lanjut membahas pewarnaan yang pertama, yaitu pewarnaan simple staining atau pewarnaan sederhana atau juga pewarnaan positif. Dimana kenapa disebut simple? Karena yang digunakan cuma satu pewarnaan. Zat warna yang sering digunakan dalam pewarnaan ini ada 3. Yang pertama kristal violet, yang kedua carbon fuchsin, dan yang ketiga adalah methylene blue. Nah, prinsip kerja pada pewarnaan ini adalah asam nukleat pada sel bakteri itu bermuatan negatif, dimana akan menarik zat warna dasar yang digunakan pada pewarnaan ini yang bermuatan positif, maka dari itu menimbulkan warna. Selain ditarik oleh asam nukleat, warna-warna juga ditarik oleh komponen bakteri lainnya yang bermuatan negatif. Cara kerjanya adalah di samping ini. Selain itu, ini adalah hasil pada pewarnaan ini atau simple staining. Pewarnaan yang selanjutnya adalah pewarnaan negatif atau background staining, di mana pada pewarnaan ini bukan bakterinya yang diwarnai, namun backgroundnya atau objek glassnya yang diwarnai dengan pewarna nigrasin atau pewarna hitam. Nah, prinsip kerjanya adalah sebagai berikut, serta langkah-langkahnya bisa dilihat sendiri ya. Ini merupakan hasil dari pewarnaan negatif atau background staining. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial ini menggunakan lebih dari 2 zat warna. Nah, pada pewarnaan ini yang paling sering digunakan adalah pewarnaan Gram, di mana pewarnaan Gram ini sudah sangat umum di dunia mikrobiologi. Pada pewarnaan Gram yang digunakan ada 4 regen warna. Yang pertama adalah zat warna primer atau kristal violet. Yang kedua adalah mordan atau bahan yang memfiksasi zat primer, yaitu dalam hal ini adalah kalium iodida dan juga atau garam iodin atau lugol. Nah, yang ketiga adalah zat peluntur, yaitu alkohol 96%, dan yang keempat adalah zat warna kontras atau air fuchsin atau safranin. Cara-caranya adalah sebagai berikut. Ini merupakan hasil dari pewarnaan Gram. Ada Gram positif dan juga Gram negatif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selain pewarnaan Gram, pada pewarnaan diferensial juga ada pewarnaan BTA atau bakteri tahan asam atau Ziehl-Neelsen atau biasa juga disebut acid fast. Nah, pada pewarnaan ini digunakan 3 regen. Yang pertama adalah zat warna primer, yaitu carbon fuchsin. Yang kedua adalah bahan pelunturnya, yaitu alkohol 95%, ditambah dengan HCl 3%. Dan yang ketiga adalah zat warna kontras atau methylene blue. Cara-caranya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, kenapa sih ada pewarnaan BTA ini? Apa sih yang dimaksud BTA? Jadi, tidak semua bakteri bisa diwarnai dengan pewarnaan Gram. Salah satunya adalah golongan Mycobacterium species. Jadi, dikenal dengan BTA atau bakteri tahan asam, di mana dinding sel bakteri ini terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan lipid. Pada BTA terdapat kandungan lipid 50% pada dinding selnya, yaitu terdiri dari asam mikolat, di mana asam mikolat ini membentuk lapisan seperti lilin sehingga sangat sulit ditembus oleh cat warna. Maka dari itu ada pewarnaan yang disebut acid fast atau Ziehl-Neelsen. Selanjutnya kita membahas pewarnaan yang berikutnya, yaitu pewarnaan spesial atau pewarnaan khusus, di mana pewarnaan khusus ini dilakukan dengan melihat alat tambahan pada bakteri seperti flagel, spora, dan juga kapsul. Pewarnaan spesial yang pertama yaitu pewarnaan kapsul atau Burigin's method, di mana pada pewarnaan ini kapsul terlihat jernih dan sekitarnya terlihat hitam. Yang digunakan ada 2 regen. Yang pertama adalah zat tinta primer yaitu negrosin atau tinta India, yang kedua adalah
larutan fuchsin atau safranin. Caranya bisa dilihat sebagai berikut. Hasilnya adalah seperti ini. Pewarnaan yang kedua adalah pewarnaan spora atau biasa disebut dengan Schaefer, Fulton, Endospore stain, di mana menggunakan 3 reagen. Yang pertama adalah zat warna primer yaitu malasid green untuk pemanasan, yang kedua ada zat pelunturnya yaitu air atau aqueous, dan yang ketiga ada zat warna kontrasnya yaitu larutan fuchsin atau safranin. Tujuannya untuk melihat spora itu sendiri. Ini langkah-langkahnya. Dan juga ini hasilnya. Pewarnaan spesial yang ketiga adalah pewarnaan grey atau pewarnaan flagel, di mana flagel ini kan diameternya sangat kecil, sekitar 12-30 nanometer. Nah, maka dari itu diberikan pewarnaan ini di mana nanti flagel terlihat merah dan diameternya lebih besar, sehingga untuk pewarnaan berikutnya yaitu basa fuchsin dapat membuat flagel terlihat jelas pada bawah mikroskop. Pada bakteri selanjutnya kita akan beralih tentang pewarnaan pada fungi. Pewarnaan pada fungi yang pertama adalah LPCB atau lactophenol cotton blue, di mana lactophenol cotton blue ini digunakan untuk mewarnai sitoplasma sehingga sitoplasma itu berwarna biru dan dinding hifa pada fungi bisa terlihat jelas. Pada pewarnaan ini, fenol digunakan sebagai fungisida, lactic acid digunakan sebagai clearing agent, yang ketiga cotton blue digunakan sebagai pewarna sitoplasma dari fungi itu sendiri, dan yang keempat yaitu glycerin yang membuat preparat ini bersifat semi permanen. Cara-caranya bisa dilihat sebagai berikut, serta hasilnya sebagai berikut. Pewarnaan yang kedua adalah pewarnaan yeast atau pewarnaan khamir. Pada pewarnaan ini digunakan methylene blue dalam konsentrasi 0,1 sampai 0,2% dalam keadaan cair untuk menimbulkan warna biru pucat pada struktur internal khamir atau sel yeast. Nah, pada pewarnaan ini sebelumnya harus diberi buffering dan cooles untuk menentukan mana sel yang mati dan sel yang hidup. Ini merupakan contoh dari pewarnaan yeast. Pewarnaan yang ketiga adalah pewarnaan KOH. Pada pewarnaan ini digunakan KOH berkonsentrasi 10% dan juga tinta Parker berwarna blue back, dan biasanya sediaan yang digunakan adalah cairan vagina. Nah, ini merupakan contoh dari pewarnaan KOH itu sendiri. Dan berikut adalah cara-caranya. Keempat adalah pewarnaan hematoksilin eosin atau HE. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Pewarnaan HE ini pewarnaan yang paling sering digunakan, namun hasilnya kurang memuaskan. Selain pewarnaan HE, ada juga pewarnaan PAS dan juga pewarnaan GMS. Bisa dilihat perbandingannya sebagai berikut. Nah, sekian pembahasan tentang pewarnaan bakteri dan juga pewarnaan fungi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.